ada satu riwayat pada saat habis sholat Idul Fitri, ujuk-ujuk kalau bahasanya Pak Jon atau Bu Jasi, ujuk-ujuk ya, sekonyong-konyong, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Sehingga para sahabat bingung, kok ada apa? Nggak ada yang baca doa, nggak ada hujan, nggak ada geledek, kok Nabi kok mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Hadir Pak, amin. Amin ya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kok mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Pada satu Syawal itu, sehabis sholat Idul Fitri, maka Rasulullah menjawab, baru saja malaikat Jibril datang kepada saya bahwa malaikat Jibril akan berdoa kepada Allah SWT. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, dan 3 doa itu diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doa yang pertama adalah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan diterima ibadahnya, jangan diterima puasanya bagi manusia-manusia yang tidak berbakti kepada orang tua, yang durhaka terhadap orang tua. Kodok tuh contohnya. Nah ini kita mungkin banyak yang sudah sepuh-sepuh, Anak durhaka lo kodok. kita semuanya masih harus berbakti pada orang tua, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah nggak ada. Tapi untuk yang anak-anak, jangan sampai kita terkena doanya Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun orang tua, bapak itu dengan susah payah cari makan, siang malam meras keringat, bahkan sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk menghidupi kita. Begitu juga ibu dengan susah payah mengandung 8 bulan, dia membawa kita ke sana kemari, melahirkan, menyanggup nyawa, karena pada saat itu pertaruhan nyawa kalau melahirkan, mendidik kita sampai besar, mengajari kita, tapi ternyata kita tidak berbakti kepada orang tua, kita bahkan durhaka pada Allah. Ini yang tidak akan diterima ibadahnya dan puasanya yang Muhammad SAW. Banyak contoh orang-orang yang tidak berbakti akhirnya celaka, dan banyak contoh orang-orang yang mengabdi hormat pada orang tua itu hidupnya akan mulia. Inilah namanya mengabdi. Kenapa kita pada saat Idul Fitri berlomba-lomba, berbondong-bondong datang ke rumah orang tua kita? Karena kita akan sungkem, kita akan minta doa restunya, kita mohon maaf atas kesalahan kita. Nggak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua. Makanya sejak lebaran semua orang kenapa dari jauh harus karena memang semangat ini dari hadis ini, bahwa orang anak yang berbakti minta doa restu, bersimpuh, minta ampun kepada kedua orang tua atas kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh anaknya. Itu amin yang pertama yang dipenuhi Nabi. Amin yang kedua, malaikat Jibril mohon kepada Allah, ya Tuhanku, jangan diterima amal ibadahnya, jangan diterima puasanya perempuan atau istri yang tidak berbakti kepada suami. Ini ada hadisnya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, apapun ibu-ibu, apapun kondisi suami, ridho suami adalah keselamatan daripada istri. Kalau anak itu adalah ridhonya dari orang tua, tapi kalau istri harus mendapat ridho dari suaminya. Kalau ada istri yang nggak boleh keluar rumah, tetap harus nurut. Kalau diizinkan baru boleh, kecuali kalau suami mengabaikan durhaka baru kita boleh melawan.
tapi semua apapun yang diizinkan oleh suami, yang tidak diizinkan jangan dilaksanakan. Ini jelas hadisnya, kalau kita tidak berbakti, tidak patuh, tidak nurut, tidak hormat pada suaminya, nanti terkena doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada zoomnya nggak? Istri itu adalah, suami istri itu adalah ibarat baju. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa sih hanya istri yang harus berbakti? Nah, kalau suami yang durhaka pada istrinya bagaimana? Ini bahwa suami itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Suami itu adalah pemimpin di rumah tangga. Dia malah lebih besar nanti di akhirat. Dia akan diminta pertanggungjawab. Kenapa anakmu, kenapa istrimu tidak beribadah? Karena suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ada doanya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau anak dan istri masuk ke api neraka, maka suami akan diminta pertanggungjawab. Jadi demikian, walaupun istri harus berbakti, sebagai istri juga sama dengan suami. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Kita bangga bahwa istriku adalah Saya sendiri bosnya. Bahasa mana? Datang lu monyong. Ini manusia datang biasa. Gila bisa lo bos. Ayo.